Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi laporan tentang PKM yang kami ambil, yakni PKM Riset Eksakta dengan judul Ekstraksi Kitosan dari Cangkang Kupang Putih dan Keong Sawah sebagai Bioadsorben Logam Berat CR. Next, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Karina Belinda Alsis Tompul dari Departemen Fisika. Dan saya Salma Khalifatin Agustin dengan NRP akhir 030 dari Departemen Fisika. Saya Nabila Arzeti dengan NRP 061 dari Departemen Fisika. Saya Kaidezia Farhana dari Departemen Aktuaria. Saya Bilki Satwa Jusita dari Departemen Fisika. Yang pertama mengenai pencemaran logam berat di sungai. Pencemaran logam berat di sungai sendiri menyimpan banyak bahaya, baik itu dari segi kualitas air di sungai, hewan, dan masyarakat di sekitarnya. Nah, di Jawa Timur sendiri, khususnya di kota Surabaya, Sungai Kalimas sendiri memiliki peran strategis sebagai jalur transportasi air, sumber air PDAM buat masyarakat, serta kawasan perkantoran dan pariwisata. Menurut data penelitian dari Jurnal Prinsia dan kawan-kawan, pada tahun 2019, Sungai Kalimas Surabaya tercemari oleh limbah CR6+ dari limbah industri, di mana ditemukannya kromium total dalam sedimen airnya sebesar 75,46 miligram per kilo pada musim kemarau, serta pada musim penghujan sendiri sebesar 41,75, sehingga belum memenuhi baku mutu yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 72 Tahun 2013 tentang batas maksimum, yakni sebesar 0,5 miligram per liter, yang dimana efek dari pencemaran rongga berat ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, bioakumulasi pada ikan, keracunan kronis pada masyarakat sekitar, penurunan oksigen terlarut, serta dapat menyebabkan iritasi kulit dan alergi. Next. Selanjutnya, limbah cangkang kupang dan yang sawah sendiri juga menyimpan berbagai dampak, baik itu di bau yang tidak sedap dan dapat merusak pemandangan, lalu di bagian keong sawah juga sebagai hama dan merusak tanaman. Nah, menurut data Infocon Jatim pada tahun 2007, wilayah Sidoarjo menghasilkan limbah kupang putih sebesar 10 ton per hari. Nah, penelitian oleh Darmawan sendiri menyatakan bahwa kitosan dari cangkang kupang putih memiliki persentase kapasitas buat adsorpsi logam berat sebesar 99,41% pada variasi kitosan 1 gram. Kemudian di kitosan keong sawah memiliki persentase kapasitas adsorpsi sebesar 97,31%. Nah, adsorpsi ini kitin dari keong sawah dan kupang putih ini dapat mengangkat atau menyerap logam berat pada pencemaran di air. Next. eh Limbah itu tidak bisa dibiarkan untuk mencemari air dan tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi bagaimana solusinya? Next. Nah, dari kelompok kami ini mengangkat limbah dari kupang putih dan keong sawah untuk dijadikan absorben untuk mengangkat pencemaran logam berat yang ada di air, dengan tujuannya sendiri mendapatkan bioadsorb sebagai variasi rasio kitosan efektif antara kombinasi limbah cangkang putih dan cangkang keong sawah dalam mengabsorpsi logam berat. Yang kedua, mengetahui dampak metode cross-linking dan lama pengaduan terhadap persentase kapasitas.
Dengan berbagai manfaatnya yang pertama bagi akademisi. Diharapkan riset ini dapat menjadi bahan rujukan terkait pengembangan bioasor berbasis ekstraksi kitosan. Bagi masyarakat sendiri, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi khususnya di sekitar bantaran Sungai Kalimas terkait pemanfaatan cangkang kupang putih dan keong sawah sebagai bioabsorb ramah lingkungan. Nah, bagi pemerintah sendiri diharapkan dapat memberikan solusi tercapainya SDGs poin 6 dan poin 14. Next. Nah, untuk urgensi, temuan, serta kontribusi riset ini, yang untuk urgensi sendiri itu terutama menjadi alternatif optimalisasi limbah dan sebagai upaya meminimalisir kandungan logam di Sungai Kalimas Surabaya karena tidak sesuai baku mutu Gubernur Jatim. Yang kedua, untuk temuannya sendiri itu dapat menemukan variasi rasio kitosan antara kupang putih dan keong sawah yang optimal. Untuk kontribusi risetnya sendiri, pastinya memanfaatkan sebagai bioabsorben ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran logam berat di Sungai Kalimas Surabaya, serta mendukung SGDS poin 6, Clean Water and Sanitation, dan poin 14, Life Below Water. Next. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka yang kami gunakan di sini yang pertama ada kupang putih, yang dimana pada penelitian tahun 2019 menunjukkan bahwa cangkang dari kupang putih ini memiliki konsentrasi logam berat CR6+ lebih tinggi daripada jaringan lunaknya, yang menjadikannya potensi bioabsorpsi optimal. Sebagai filter feeder, kupang putih mampu menyaring partikel organik dan anorganik. Selanjutnya, keong sawah. Di sini, keong sawah meskipun menjadi hama padi, keong sawah juga berpotensi besar sebagai sumber kitosan untuk bioadsorben logam berat dengan kombinasi komposit cangkang keong sawah dan keong darah terbukti efektif menurunkan kadar kromium. Selanjutnya ada kitin dan kitosan, di mana kitin merupakan polisakarida dari exoskeleton krustasea diekstraksi melalui dimineralisasi dan deproteinasi, bersifat biokompatibel, biodegradable, dan tidak larut dalam air, menjadikannya bahan dasar kitosan yang berpotensi sebagai bioabsorpsi. Kemudian ada kitosan, turunan dari kitin yang larut dalam asam, efektif menyerap logam berat seperti Cr6+ karena gugus amina dan hidroksilnya dapat berinteraksi dengan ion logam. Selanjutnya, bioadsorb dari limbah cangkang kupang putih dan keong sawah. Bioabsorb adalah metode efektif menggunakan biomaterial limbah organik untuk mengurangi pencemaran logam berat Cr6+. Cangkang kupang putih dan limbah cangkang keong sawah ini berpotensi sebagai bioabsorben karena struktur kalsium karbonat protein dan gugus fungsinya gugus fungsi aktifnya mampu mengikat ion logam berat seperti Cr6+. Selanjutnya kami melewati proses tiga proses, yaitu yang demineralisasi, menghilangkan mineral, terutama kalsium karbonat, dari bahan baku menggunakan larutan asam seperti HCl. Nah, yang tahap terakhir yaitu deasetilasi, menghilangkan gugus asetil dari kitin melalui pemanasan dengan larutan basa pekat pada suhu tinggi untuk menghasilkan kitosan. Di sini kami menggunakan referensi penelitian terdahulu, yaitu dari Rahayu dan kawan-kawan, serta dari Dermawan dan kawan-kawan. Berikut adalah diagram alir riset kami, yaitu dimulai dengan persiapan alat dan bahan, kemudian dilakukan ekstraksi kitosan cangkang kupang dan keong, kemudian dilakukan uji DLS, selanjutnya uji FTIR,
Lalu diuji AS sampel larutan tanpa pemberian kitosan dan uji kadar CR16. Lalu dilakukan pemrosesan ikatan silang. Lalu pencampuran kitosan ke sampel uji dengan variasi rasio 0% kitosan, 100% kitosan cangkang kupang, 100% kitosan cangkang keong, dan 75 cangkang kupang, 25% cangkang keong. Kemudian dilakukan uji efektivitas absorban menggunakan AS, lalu hasil dan pembahasan selesai. Selanjutnya alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada beker, magnetic stirrer, centrifuge, grease dryer, oven, FTIR, AS, pH meter, ada botol Nansen, kertas saring, timbangan analitik, cangkang kupang putih, cangkang keong sawah, larutan HCl, larutan NaOH, dan aquades. Lalu ada air deionisasi, asam asetat, sodium tripolifosfat, logam berat standar, kalium bromida, dan asam nitrat. Adapun variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas terdiri dari kadar kitosan, ukuran partikel kitosan, konsentrasi sampel limbah pengujian, dan variabel kontrol terdiri dari rasio komposisi kitosan pada cangkang kupang putih dan keong sawah. Kemudian ada durasi kontak antara kitosan dan logam berat atau CR6+. Kemudian ada lama pengadukan serta suhu ruangan. Untuk variabel terikat sendiri, ada efektivitas kemampuan absorpsi terhadap limbah pengujian. Next. Prosedur penelitian yang pertama pada untuk tahap ekstraksi kitosan, yang pertama adalah persiapan sampel. Cangkang kupang putih dan keong sawah dibersihkan, kemudian dikeringkan dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian digiling halus dan disimpan dalam wadah tertutup. Selanjutnya, tahap deproteinasi. 100 gram serbuk direndam dalam larutan NaOH 4% sebanyak 8 liter. Kemudian dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dengan pH 12 sampai dengan 13. Kemudian campuran di centrifuge 6000 rpm 10 menit dan disaring untuk menghilangkan endapan. Selanjutnya, tahap demineralisasi. Endapan dicampur dengan larutan HCl 1,25 natrium sebanyak 8 liter. Kemudian dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam, lalu disaring dan dicuci hingga pH netral. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap selanjutnya yaitu tahap deasetilasi, di mana 100 gram endapan direndam dalam larutan NaOH 60% sebanyak 8 liter, kemudian dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam, dan hasil akhir kitin berubah menjadi kitosan. Next. Untuk prosedur karakterisasi, yang pertama ada pengambilan sampel air dan sedimen. Air diambil menggunakan botol Nansen, sedimen menggunakan grab sampler. Kemudian penyaringan sampel. Air disaring menggunakan kertas saring nukleopor, kemudian kertas saring sebelumnya direndam dalam HCl, dan sampel yang telah disaring diawetkan dengan penambahan HNO3. Kemudian persiapan kertas saring. Kertas saring yang digunakan dikeringkan dalam oven, lalu dilakukan analisis logam berat CR6+ pada fase partikel, kemudian pengukuran dilakukan menggunakan AAS. Selanjutnya penambahan kitosan pada larutan sampel. Kitosan ditambahkan ke dalam larutan dengan rasio 1:2 antara kitosan dan sampel. Kemudian dilakukan proses cross-linking untuk membentuk ikatan silang antar molekul kitosan. Selanjutnya proses penyaringan dan pengukuran. Campuran diaduk, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Filtrat diukur untuk menentukan waktu adsorpsi dan kadar logam berat CR6+. Kemudian analisis akhir menggunakan metode AAS. Next.
Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari riset ini adalah penurunan kadar logam berat CR16 di Sungai Kalimas, Surabaya hingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baku mutu yang harus terpenuhi adalah 0,05 mg per liter. Metode analisis yang digunakan dalam pengujian yakni analisis kuantitatif di mana data kemampuan absorpsi logam berat CR6+ di Sungai Kalimas, Surabaya menggunakan 8 ekstraksi ketosan dari cangkang kupang dan keong sawah yang telah didapat. Data absorpsi logam berat CR6+ kemudian dikomparasikan dengan data sampel kadar logam berat CR6+ yang diambil. Next. Penafsiran data. Data yang telah dianalisis akan dikomparasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Indikator perbandingan antara jumlah cangkang kupang putih dan keong sawah dalam proses adsorpsi logam berat CR6+ akan disajikan dalam tabel. Hasil uji FTIR akan ditampilkan dalam tabel mengidentifikasi gugus fungsi pada kitosan. Pengujian AAS akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik menunjukkan efisiensi kitosan dalam menyerap logam berat CR6+ dari larutan sampel. Penyimpulan hasil riset pada penelitian absorpsi kitosan dari cangkang kupang dan keong sawah yang akan disimpulkan adalah perbandingan rasio kemampuan absorpsi kitosan dengan waktu interaksi adsorben dan persentase kemampuan absorpsi dalam pemurnian logam berat CR6+ pada Sungai Kalimas, Surabaya. Pengujian kemampuan daya pengikatan ketosan yang dihasilkan terhadap logam berat CR6+ makin meningkat seiring penambahan waktu kontak dibandingkan dengan persentase kitosan dari masing-masing hasil ekstraksi. Next. Nah, berikut merupakan rincian penggunaan anggaran baik untuk material bahan baku, lalu untuk penyewaan dan logistik dan perjalanan lokal dan lain-lain dengan grand total seluruh biayanya itu 7.313.000 rupiah. Next. Nah, di sini merupakan format jadwal kegiatan yang telah kami bagi 5 anggota dari 5 anggota kelompok kami, baik itu dari studi literatur sampai di publikasi dan promosi media sosial dengan penanggung jawab per orang masing-masing. Next. Nah, untuk keberlanjutan dari ide PKM ini yaitu bioadsorban. Jadi tahap pertama itu kan kami membuat di skala laboratorium ITS, di mana produksi dan karakterisasi bioadsorban itu menggunakan metode cross-linking yang sudah dijelaskan tadi. Untuk efisiensi penyerapan CR6+ lebih dari 97%. Kemudian untuk di tahap 2, eh, ada skala pilot di mana ada kolaborasi dari STP ITS, bisa dengan PDAM atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kementerian. Kemudian di sini bisa dilakukan uji lapangan di Sungai Kalimas bersama Dinas Lingkungan Hidup atau PDAM, atau bisa juga seperti produksi skala kecil 10 sampai 20 kilogram per hari untuk industri percobaan. Nah, di tahap 3 ini ada skala komersial di mana ada dua subjek yaitu UMKM dan startup. Di sini kami bisa mengembangkan startup Ecotech di bawah naungan Science Technopark atau STPTS. Kemudian produk dikemas sebagai Ecofilter Powder, serbuk penyerap logam berat ramah lingkungan untuk industri dan masyarakat, dapat menjadi lini produk Green Innovation yang sejalan dengan SDGs 6, yaitu Clean Water and Sanitation, and 14 Life Below Water. Nah, gimana sih dampak ekonomi dan sosialnya? Jadi, bioabsorben ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia impor, di mana hemat devisa kurang lebih 2 miliar per tahun untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru seperti pengumpulan limbah, produksi, atau distribusi. Selain itu juga bisa memberdayakan masyarakat pesisir dan petani sawah untuk mengelola limbah menjadi bahan bernilai ekonomi. Next. Next.
Nah, berikut adalah poster yang sudah kami buat. Di sini ada latar belakang dan isinya sama seperti di PPT. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.